kesempatan kali ini kita akan ngebahas soal tips bikin penelitian. Nah, tips pertama nih, sebelum kamu memutuskan penelitian apa yang ingin kamu pilih, kamu ke perpustakaan dulu. Kamu lihat karya-karya para peneliti sebelumnya, apa permasalahan yang mereka angkat, dan apa solusi yang mereka berikan. Selain kamu mengeksplor para peneliti terdahulu melalui karya mereka di perpustakaan, kamu juga bisa eksplor di situs Google Scholar atau juga bisa di situsnya Perpusnas RI atau juga melalui jurnal-jurnal yang ada di beberapa situs milik pemerintah, seperti juga di situsnya www.bpk.go.id. Di situs itu ada jurnal yang diterbitkan oleh lembaga tersebut yang bisa kamu lihat apabila memiliki hubungan dengan penelitian yang mau kamu ambil. Oke, itu tips yang pertama. Nah, tips yang kedua, itu jangan kamu membuat judul terlebih dahulu. Itu salah ya. Sebaiknya kamu harus bisa melihat apa permasalahan yang ada di objek penelitian yang akan kamu ambil nih. Jadi kamu harus tahu dulu apa permasalahan yang sedang kamu lihat. Nah, permasalahan ini tentunya yang akan kamu berikan solusinya ya. Nah, dalam melihat permasalahan ini, pilihlah permasalahan yang kamu kuasai, nanti apa solusi yang mau kamu berikan. Jangan memilih permasalahannya nanti kamu lihat itu di lapangan, itu yang nggak kamu kuasain. Jadi berangkat dari permasalahan dulu. Tentunya untuk menentukan permasalahan, kamu itu harus mempunyai data empiris. Data empiris ini bisa berasal dari hasil wawancara, atau kamu bisa dapat data dari sumber eksternal seperti dari laporan auditor pemerintah atau dari sumber dari internet, misalnya berita. Nah, itu adalah data empirisnya. Ataupun kamu juga bisa lihat laporan keuangan perusahaan-perusahaan terbuka yang sudah terbit berada di situs IDX. Nah, setelah kamu memilih permasalahan yang sudah kamu lihat berdasarkan data empiris yang kamu punya, maka selanjutnya kamu merumuskan kira-kira permasalahan yaitu permasalahan yang nanti akan kamu jawab di bagian kesimpulannya. Jadi kamu buat tuh pernyataan permasalahan yang nanti akan kamu kasih solusinya. Misalnya pertanyaannya itu adalah sebagai contoh, apakah inventarisasi aset itu berpengaruh positif terhadap laporan keuangan? Misalnya, apakah penilaian aset memiliki pengaruh positif terhadap laporan keuangan? Di mana pertanyaan permasalahan ini dia berangkat dari data laporan auditor, bahwa dari data yang kamu peroleh, kamu menemukan bahwa ada masalah aset di objek penelitian yang kamu pilih, sehingga laporan keuangan mereka itu belum menyajikan informasi secara menyeluruh atau full disclosure. Nah,
Setelah kamu merumuskan pernyataan permasalahan, tentunya penelitian yang baik itu adalah penelitian yang memiliki rekomendasi atau solusi yang bermanfaat bagi objek penelitiannya. Jadi penelitian kamu itu nggak sia-sia. Kamu bisa memberikan masukan untuk objek penelitiannya. Nah, setelah kamu sudah membuat pertanyaan-pertanyaan permasalahan tadi, jadi harus support ya permasalahan ini sama datanya. Data itu bisa kamu peroleh dari sumber yang sudah dipublish sumbernya, seperti laporan auditor atau berita, atau tadi dari situs IDX. Atau kamu bisa datang ke objek penelitian yang nanti mau kamu teliti, kamu explore, kamu tanya-tanya dari staffnya, kira-kira apa sih masalah yang ada di objek penelitian sehingga itu menarik untuk kamu teliti. Jadi dengan adanya data yang kamu punya, permasalahan yang kamu tangkap, kamu lihat, selanjutnya kamu bisa memikirkan apa itu solusinya. Kalau kamu sudah tahu solusinya seperti apa, pastinya kita punya angan-angan ya, kita punya pemikiran kita nih akan jalan, kira-kira nanti solusinya itu apa. Jadi berangkat dari permasalahan dan data, maka kamu tentukan judulnya. Jadi salah nih kalau kamu bikin judul dulu baru data. Yang benar adalah kamu lihat apa permasalahannya, kamu cari datanya. Jadi jangan mengangkat suatu permasalahan yang dimana kamu itu nggak punya data. Jadi itu salah ya. Pilihlah permasalahan yang disupport dengan data, kemudian pilihlah judul yang sinkron dengan permasalahannya serta solusi yang akan kamu tawarkan. Misalnya judulnya itu adalah pengaruh manajemen aset terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, itu misalnya judulnya. Judul ini berangkat dari data laporan pemeriksaan. Kemudian di laporan pemeriksaan itu menerangkan tentang hasil temuan mereka. Nah, dari data itu kamu bisa tahu solusinya. Ternyata kamu memiliki suatu hipotesa bahwa manajemen aset ini memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan. Kamu buatlah judulnya. Sudah kamu buat permasalahannya, kamu tentukan ini apa itu variabel independennya dan variabel dependennya. Kalau kuantitatif, nah kalau kualitatif itu biasanya dia banyak ke observasi. Dia lebih condong ke studi kasus kalau kualitatif. Nah, setelah itu kamu perlu mendukung untuk menjawab nanti solusi kamu seperti apa. Kamu memerlukan tinjauan pustaka, yaitu literatur yang mensupport tentang judul kamu itu. Misalnya pengaruh manajemen aset terhadap laporan keuangan. Kamu perlu literatur, jurnal terdahulu, dan teori-teori tentang manajemen aset dan kualitas laporan keuangan. Nah, literatur ini yang paling bagus adalah kalau kamu punya banyak jurnal terdahulu yang memiliki hubungan yang relevan dengan penelitian kamu, sehingga kita akan melihat perbedaannya nanti jurnal penelitian kamu dengan penelitian terdahulu. Kalau bisa penelitiannya jangan sama.
Maka di tinjauan pustaka ini kamu perlu menyajikan yaitu kajian literaturnya dan kumpulan-kumpulan penelitian terdahulu untuk saling menghubungkan, mensupport sebagai teori, sebagai tinjauan nanti dalam kamu adalah mensupport judul kamu itu. Oke, nah setelah itu kamu membuat suatu hipotesa atau kerangka berpikir dan juga kerangka berpikirnya ya. Misalnya kalau hipotesa itu seperti ini contohnya. Hipotesa itu bahasa sederhananya adalah praduga. Praduga, misalnya praduga kita adalah inventarisasi aset berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Praduga kedua yaitu H2-nya, penilaian aset berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Nah, hipotesa praduga ini harus kita buktikan. Nah, akan kita buktikan dengan menggunakan suatu alat. Jadi, kalau sebagai analogi sederhana, untuk membuktikan bahwa buah mangga itu dalamnya busuk, maka kita menggunakan alat nih, namanya pisau. Nah, itulah cara kita untuk membuktikannya. Itu analogi sederhananya. Metode penelitian ini kamu bisa pilih kualitatif atau kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif itu misalnya nanti tools yang kamu gunakan alatnya bisa macam-macam seperti SEM, Smart PLS, menggunakan statistika, menggunakan eFuse, menggunakan rasio. Nah, kalau kualitatif dia lebih ke observasi. Nah, di kedua jenis penelitian ini nanti dia akan sama-sama memberikan kuesioner ya. Kalau misalnya dengan menggunakan metode kuantitatif itu dia misalnya kalau menggunakan Smart PLS itu dia menggunakan kuesioner. Kalau eFuse itu dia tidak menggunakan kuesioner, tapi dia menggunakan tren angka-angka misalnya dari laporan-laporan tahun sebelumnya. Kalau dia metode kualitatif, dia juga menggunakan kuesioner dan nanti dia lebih banyak observasinya. Setelah itu sudah kamu pilih apa itu alat yang akan kamu gunakan untuk membuktikan bahwa hipotesa kamu itu benar atau tidak. Selanjutnya di tahapan berikutnya kamu mengungkapkan hasil penelitian kamu. Nah, dalam menggunakan metode kuantitatif ini penting banget buat kalian. Misalnya tuh kita mau bikin kuesioner nih. Kalau bikin kuesioner itu kamu perlu hati-hati banget. Kenapa? Soalnya kuesioner itu kalau bisa jangan terlalu banyak. Responden itu males bacanya biasanya. Kemudian pilihlah kalau untuk yang kuantitatif itu penyusunan pertanyaan-pertanyaan di kuesionernya itu kalau bisa buatlah pertanyaan-pertanyaan yang signifikan. Gak terlalu banyak tapi dia signifikan. Jadi pilihlah variabel-variabel dominan dan indikator beserta indikatornya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu yang berbobot ya dalam menyusun kuesioner. Nah, setelah itu saat kuesioner dibagikan, maka kamu kumpulkan. Nah, bahan-bahan ini kamu olah dari hasil kuesioner, dari pengamatan, dari wawancara, kamu olah, kamu masak,
Maka kamu sajikan di bab 4 apa hasil olahan kamu. Misalnya kalau kamu menggunakan kuantitatif, bagaimana reliabilitas kuesionernya, validitas kuesionernya seperti apa, kemudian bagaimana hasil perhitungannya dengan menggunakan e-views, dengan menggunakan kuantitatif, kemudian kalau kualitatif, bagaimana hasil pengamatan kamu, bagaimana hasil kuesioner kamu juga yang diberikan ke responden. Nah, tentunya yang di bab 4 ini kamu mengungkapkan bagaimana cara kamu menjawab hipotesa kamu yang disupport dengan tools yang kamu gunakan, hasilnya seperti apa, hasil pengolahan datanya, kemudian kamu kaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu. Bab 4 sudah kamu sajikan, cara kamu meramunya, cara kamu mengolahnya. Selanjutnya kamu berikan rekomendasi. Misalnya, kalau metode kuantitatif itu misalnya, dari bab 4 kamu sudah membuktikan bahwa pembuktian kamu adalah H1 itu diterima. Bahwa hipotesa pertama diterima bahwa inventarisasi aset itu memiliki pengaruh positif ke laporan keuangan. Kemudian hipotesa kedua itu diterima bahwa penilaian aset itu berpengaruh terhadap laporan keuangan. Maka itu akan dijadikan kesimpulannya. Nah, kamu jelaskan bahwa positif ini maksudnya adalah semakin baiknya inventarisasi aset yang dilakukan, maka akan ada peningkatan kualitas laporan keuangan. Semakin baik penilaian aset, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan. Itu adalah hipotesanya. Mohon maaf, itu adalah kesimpulannya. Maka saran apa yang bisa kamu berikan? Saran yang kamu bisa berikan misalnya yang hipotesa pertama tadi itu, karena inventarisasi aset memiliki pengaruh yang positif terhadap laporan keuangan, dan karena kamu melihat di lapangan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi permasalahan inventarisasi aset itu belum dilakukan secara optimal, maka kamu bisa memberikan masukan nih, bahwa karena inventarisasi aset itu dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, maka peneliti menyarankan kepada objek penelitian untuk melakukan inventarisasi aset secara periodik yang diikuti atau dihadiri oleh pimpinan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa hipotesa kamu itu sudah dibuktikan di mana penilaian aset itu memiliki pengaruh yang positif, maka kamu juga melihat di lapangan bahwa ternyata masih ada di laporan keuangan itu aset-aset yang belum menyajikan nilai perolehannya, maka di sini kamu bisa memberikan saran bahwa objek penelitian bisa menggunakan jasa appraisal untuk menilai nilai-nilai aset yang belum ada nilai perolehannya. Nah, demikian dari Mutia. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.